Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Nizar Kurniawan dari kelas Mazawa 2B. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pemikiran hukum Islam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i. Langsung ke biografi Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i. Nama lengkap dari Imam Asy-Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin As-Sabi bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusay al-Quraisy al-Mutalibi. Beliau lahir pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi di Gaza, Palestina. Dari pihak Ibu Asy-Syafi'i merupakan cucu dari saudara perempuan ibu sahabat Ali bin Abi Thalib alaihi assalam. Ayah dan ibu beliau berasal dari suku Quraisy. Bapak beliau berkelana dari Mekah untuk mendapatkan kemudahan penghidupan di Madinah. Itu bersama dengan Ibu Asy-Syafi'i meninggalkan Madinah menuju Gaza dan ayahnya wafat di sana setelah 2 tahun kelahiran Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i. Dan Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i wafat di Fustat, Mesir dalam usia 54 tahun, tepatnya pada malam Jumat 29 Rajab 204 Hijriah. Karya-karya Imam Asy-Syafi'i dalam usul fikih. Yang pertama ada kitab Al-Hujjah, merupakan kitab yang memuat qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i, fatwa beliau ketika berada di Baghdad. Kitab ini diajarkan beliau kepada beberapa muridnya yang di Irak. Yang kedua ada kitab Maksud Imam Syafi'i menulis kitab ini adalah sebagai kitab induk yang menjelaskan secara terperinci tentang ilmu fikih. Dalam kitab ini, Imam Asy-Syafi'i kembali meneguhkan metode sebagai pemikir Islam. Yang terakhir yaitu yang ketiga ada kitab Al-Risalah. Kitab ini merupakan karya nomun, nomu, monumental Imam Syafi'i dan kitab ini juga dikenal sebagai kitab pertama dalam usul fikih. Dalamnya banyak membahas rumusan-rumusan yang berkaitan dengan ilmu hadis. Ya, materi berikutnya ada pemikiran hukum Ibnu Idris Asy-Syafi'i terhadap hukum Islam. Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i muncul pada saat titik balik sejarah jurisprudensi Islam yang membawa nafas baru terhadap perkembangan teori hukum. Di atas dilihat nama-nama pemikir hukum yang mewakili daerah-daerah yang berbeda-beda, seperti yang disebutkan nama Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan sebagai wakil aliran kedaerahan Irak, sedangkan Imam Malik bin Anas sebagai wakil kedaerahan Hijaz. Sementara itu, proses kristalisasi pendapat hukum dalam berbagai mazhab berjalan. Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i tampil di permukaan. Beliau telah mempelajari karya-karya pendahulunya, berkelana ke berbagai wilayah, dan melakukan diskusi panjang dengan para ahli hukum yang berasal dari Madinah dan Irak, serta akhirnya bermusyawarah mengenai kedua kecenderungan yang telah ada sebelumnya. Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i mengembangkan teori hukumnya sendiri serta mencoba untuk konsisten dengan metodologi istimbat hukum yang telah ia gariskan dalam Al-Risalahnya. Oleh karena itu, Asy-Syafi'i dikenal sebagai pembaharu pada masa abad kedua Hijriah. Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i mengembangkan teori hukumnya sendiri serta mencoba untuk konsisten dengan metodologi istimbat hukum yang telah ia gariskan dalam Al-Risalahnya. Oleh karena itu, Asy-Syafi'i dikenal sebagai pembantu pada masa abad kedua Hijriah. Di antara konsep pembaruan Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i merupakan upaya merujukan kedua aliran yang mendahulunya, yaitu rumusan tentang sistematika sumber hukum setelah Al-Quran. Antara lain, yang pertama ada Al-Sunnah. Al-Sunnah ini berbeda konsep sunnah mazhab Malik dan pandangan kaum
rasionalis ekstrim yang menolak sunnah sebagai sumber hukum. Asy-Syafi'i menawarkan konsep sunnah yang benar-benar otentik dari Nabi. Yang kedua ada ijma. Sumber hukum yang dikemukakan Asy-Syafi'i yakni ijma umat. Ia menolak ijmanya dari Imam Malik yang hanya terbatas pada kesepakatan ulama. Yang ketiga ada qiyas. Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i telah berpendapat bahwa qiyas dapat digunakan dalam kondisi tidak diremehkannya ijma, tidak ditemukannya ijma atau nas. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Bila ada kurang atau salah dalam perkataan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.